yang sudah disampaikan di awal tadi oleh Pak Adeka gitu bahwa kita mau ngobrol-ngobrol ya kekangenan semuanya. Kita juga ngelihat Pak Ade kayaknya sibuk ya Pak Ade ya. Dancing muter soalnya di mana-mana tuh sampai Sulindo deh. Kalau ya kamu bikin kegiatan Pak Ade, aduh Pak Ade kayaknya lagi sibuk nih. Terus bapak-bapak Rene aja lagi kena giliran roll Pak. Jadi lumayan ini juga ya. Tapi alhamdulillah di bulan ini udah mulai mereda ya, tinggal daerah Jakarta aja nih mulai untuk Imsak dan Bang Zainal insya Allah ya mulai. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan sharing duet maut ya antara Bro Edi dan Bro Medi berdua ya. Sama-sama gede badannya, jadi sharingnya pasti banyak dagingnya lah insya Allah ya. Di acara Dugem kita, duduk gembira cerita tentang kita. Tepuk tangan dong buat Bro Edi dan Bro Medi. Iya nih. Silakan Bro Edi dan Bro Medi. Oke, satu ya Bro Medi ya. Monggo. Ya, nanti Bro Medi akan nambahin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Adeha, Pak Agus Dwi Handaya yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Terima kasih Pak atas penunjukan kemarin itu. Saya dijapri sama Om Teguh Pak kemarin. Mas Edi di mention itu sama Pak Adeha. Kebetulan saya sedang perjalanan Pak itu Pak. Jadi lead respon begitu. Ya, begitu mendapat tugas dari Bapak bingung juga. Mau cerita apa nih itu? Cerita yang gede-gede pasti sudah ada tuh di Pak Adeha dan teman-teman semua. Saya call tuh Bro Lutfi kemarin. Bro Lutfi nih ada ide enggak ya? Ini aja Om Edi ya sudah kita jalanin itu. Terus saya izin ke Pak Adeha. Jadi teman-teman sekalian. Pasca kemarin dapat penugasan, saya langsung call juga nih Bro Aden dan Bro Medi. Yuk Bro Medi kita sama-sama sampaikan deh. Bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang selama ini barangkali pernah kita perbincangkan. Kebetulan Bro Medi itu pernah saya undang juga di area Surabaya Kota tuh, untuk share itu. Kalau yang share area manajer kan barangkali bagi nasabah sudah sering ketemu gitu Pak ya. Jadi saya ngebon itu Bro Medi pernah tuh. Jadi teman-teman sekalian, pada sore hari ini sesuai dengan pesan Pak Adeha supaya yang ringan-ringan saja, nggak terlalu serius gitu, saya dan Bro Medi nanti akan membawakan acara ini dengan ringan. Khusus saya, memang saya sengaja tidak memakai slide, tapi nanti kalau dibutuhkan pendalaman, kalau dibutuhkan ya, itu saya juga siapkan slide nanti ya. Saya siapkan slide sedikit kalau dibutuhkan, tetapi kalau enggak ya saya pikir namanya juga bincang-bincang, yang penting kita bisa ngobrol bareng gitu. Kebetulan teman-teman sekalian, saya mengambil tema pada sore hari ini itu personal finance ya. Jadi kita sering berbicara finance dalam dataran corporate ya. Jadi terkait dengan korporasi kita, bagaimana menumbuhkan, bagaimana bikin CM bagus, bagaimana mengelola itu. Nah, kali ini kita jangan sampai lupa nih terkait dengan kondisi finansial kita begitu. Kebetulan saya pernah belajar secara resmi di jalur akademik di Wealth Management. Di asosiasi saya juga belajar ya, tahun 2010 kemarin saya sempat dapat Certified Wealth Manager. Terus saya tahu nih Bro Medi juga sangat mendalami bidang ini, malang melintang di BSI terkait dengan financial planner karena Bro Medi juga pemegang CFP gitu. Jadi yuk Bro Medi kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Langsung Bro Medi kirim ke saya. Ini Bang Edi ini ada materi dari saya bagus, nanti disampaikan oleh Bro Medi gitu ya. Teman-teman sekalian, pertama saya disclaimer dulu bahwa satu, saya di sini kalau orang Jawa bilang nggak akan nguyahi segoro gitu ya, tidak akan menggarami lautan ya. Teman-teman sudah jago di bidang itu ya. Yang kedua, bukan berarti saya dan Bro Medi itu otoritatif gitu ya, punya otoritas untuk bercerita tentang ini ya. Tidak semata-mata karena peraturan penerbangan sipil mewajibkan saya harus bercerita tentang itu. Jadi masuklah saya di tema ini. Oke ya teman-teman sekalian, saya awali dari karena saya banyak di lapangan, di cabang gitu ya. Case yang pertama itu tahun 2010 kemarin, waktu saya di cabang Jogja. Itu baru duduk di situ, 1 minggu 2 minggu kemudian menghadaplah ke saya seorang dokter. Seorang dokter masih muda, mukanya kusut, panik ya, kusut dan panik. Kenapa? Karena pada saat itu mereka harus membayar ujroh gade yang jumlahnya sangat besar. Kenapa demikian? Cerita punya cerita, saat itu lagi musim berkebun emas itu. Dengan duit 400 juta, dokter tadi itu bisa membeli emas kurang lebih 10 kg emas.
Ya, artinya DP-nya 10%. Saat itu harga emas kalau nggak salah menjelang akhir tahun 2010 itu ya sekitar 400 juta rupiah per kilogram. Jadi dengan demikian 4 bulan kemudian setelah membeli emas itu diharapkan harga emas naik dan diharapkan juga memperoleh keuntungan. Tetapi dia lupa bagaimanapun emas itu adalah komoditas. Namanya komoditas itu harganya kan berfluktuasi, bisa naik, bisa turun dalam jangka pendek. Ya, sehingga kemudian 4 bulan setelah mendapat fasilitas pembiayaan, harga emas turun, dokter tersebut punya kewajiban membayar ujroh. Ya, membayar ujroh dengan kondisi harga emas yang turun, maka tidak sesuai dengan harapan. Ya. Untuk jangka panjang oke, tetapi untuk jangka pendek rasanya kita bisa belajar dari sini. Ya, ini mungkin kita sebut salah satu contoh salah satu orang yang greedy gitu ya, ingin cepat kaya dengan instan. Ya, sebelumnya juga di salah satu cabang saya pernah ketemu seorang GM dari perusahaan nasional bahkan internasional ya, baru beberapa bulan begitu mengakhiri masa tugasnya alias pensiun. Beberapa bulan ke depan mau menikahkan anaknya. Sebagai seorang GM perusahaan internasional begitu, tentu dong ingin memberikan hadiah pernikahan kepada anaknya yang tidak sekedarnya ingin mengadakan pesta itu. Tapi saat itu rupanya di kantongnya nggak ada duit. Bilanglah mau mengajukan pembiayaan. Teman-teman tahu ya, teman-teman tahu kalau pensiunan di perusahaan begitu sudah tidak ada pendapatan pasti, kita tentu juga tidak akan melanjutkan proses itu. Itu case yang kedua. Case yang ketiga nggak jauh-jauh, ada senior manager di tempat kita nih ya, di tempat kita itu cerita ke saya, Mas Edi, saya 2 tahun lagi itu pensiun, tapi saya saat ini itu sedih, saya belum punya rumah, saya salah, istrinya padahal juga bekerja, yang tempat bekerjanya juga nggak main-main itu, saya salah, kenapa kok bisa begitu? Saya manggilnya kemudian juga Mas, kenapa kok bisa gitu Mas? Saya salahkan selama ini duit saya habis di mobil, spendingnya ke sana, ganti mobil terus, ganti pelek pun kalau ada model baru dia akan ganti gitu. Terus beberapa bulan yang lalu saya juga ketemu salah satu teman kita, pejabat kita juga, setelah pensiun berapa bulan begitu menjadi salah satu agen dari perusahaan asuransi. Jalan-jalan setelah 1 tahun kan nasabah itu mesti bayar premi yang kedua, tahun kedua. Nah teman kita itu karena sekarang masa pandemi, nasabah-nasabah kita tuh atau orang-orang yang menjadi target itu tidak punya duit untuk membayar premi. Nah, teman kita itu dengan uang pensiun yang didapatkan dari BSM ya saat itu gunakan untuk nalangi premi. Setelah itu mereka sibuk nagih kepada nasabah-nasabahnya tadi itu. Tolong preminya dibayar. Betapa menurut saya topik-topik semacam ini itu cukup penting untuk kita bicarakan, terutama ya ini ada Pak Adeha nih, saya nggak ingin garami nanti Pak Adeha sangat berkepentingan terhadap puluhan ribu pegawai Bank Mandiri. Ya, jadi kasus-kasus seperti ini saya pikir menjadi relevan untuk kita bicarakan. Jadi teman-teman sekalian, izinkan saya dan Medi, nanti Bro Medi akan bercerita sedikit tentang itu. Tetapi kita sama-sama menyadari hal tersulit dalam membuat perencanaan keuangan adalah kalau uangnya nggak ada itu ya. Kalau uangnya nggak ada ya apa yang mau kita rencanakan gitu ya. Tapi saya yakin kita semuanya ada lah ya dalam jumlah tertentu berbeda-beda sih. Tetapi saya yakin kita semua ada.